I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Marfian Arseladi dengan NPM A1G022119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah yang diampu oleh Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, ada 3 hal yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah guna tercapainya tujuan pendidikan. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada sasaran mutu pendidikan. Yang pertama ada input, terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Selanjutnya yang kedua ada proses, terdiri dari KPM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi baik, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif, dan terakhir pengendalian mutu efektif. Selanjutnya, output terdiri dari nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat tinggi. Baiklah, yang terakhir ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami fungsi sekolah, serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Selanjutnya yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas: pertama, berakhlak mulia; yang kedua, cerdas, kreatif, inovatif; yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi; yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan; yang kelima, terampil bekerja; yang terakhir atau keenam, bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas: pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi; yang kedua, memiliki keunggulan; yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik; yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan; yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik; yang keenam, mengesankan atau favorit. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada: pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MPS di SMA; yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS; yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance; yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.